Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syakirin beserta jajarannya, ibunda semua yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Setelah Idul Fitri ini pertemuan keberapa nih? Tidak tahu nak. Setelah Syawal ini pertemuan keberapa? Ketiga. Oh ya. Berarti sudah mulai di awal ya. Sekarang kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Ya, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Habis Zulhijjah, baru Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu disebut dengan bulan apa? Hah? Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran. Allah itu menciptakan hitungan bulan itu banyaknya 12. Jadi Allah ciptakan bulan itu banyaknya 12. Itulah kekuasaan Allah. Jadi kalau dihitung bulan-bulan itu banyaknya 12. Kalau Januari Februari itu bukan bulan, itu matahari, disebut dengan syamsiyah. Tapi kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu disebut dengan bulan qamariyah. Jadi kalau ada orang yang namanya qamariyah itu maknanya bulan. Ya, ibu qamariyah, bulan artinya. Kalau syamsiyah artinya matahari. Ada yang nama syamsiyah. Nah, syamsiyah itu artinya matahari. Kalau Laila berarti lahirnya malam, maka namanya Laila. Makanya yang benar-benar bulan itu adalah bulan qamariyah, karena memang maknanya bulan. Tapi kalau Januari, Februari, Maret, April itu hitungannya syamsiyah, matahari, peredaran matahari. Tapi kalau qamariyah itu peredaran bulan, maka menentukan bulan Hijriyah, menentukan awal bulan dengan menengok anak bulan yang disebut dengan hilal. Baru kita tahu mana sebetulnya bulan yang sebenar bulan itu. Berarti bulan Hijriyah memang namanya bulan dengan menengok anak bulan. Makanya dalam agama kita Al-Quran mengatakan bahwa Allah menciptakan bulan itu sebanyak 12. Minhu, dari bulan 12 itu arba'ah, ada 4 yang disebut dengan bulan haram. Asy-syahrul haram, itu yang disebut dengan bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, apa cik ibu? Syawal, Sya'ban, Safar. Salah jawab. Nggak ingat ibu lagi ya. Bulan haram itu ada 4. Zulqa'dah, Zulhijjah,
Muharram, Rajab. Maka Rajab ini unik, dia melompat sendiri. Kan baru kemarin waktu bulan Rajab membahas masalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu apa saja? Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Sabar enggak masuk. Maka uniknya Rajab ini melompat dia sendiri. Jadi kalau ditanya apa itu bulan haram itu ada 4. 3 berturut-turut, Rajab tersendiri. Jadi Rajab itu termasuk bulan haram. Lebih dari Rajab itu telah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Itu disebut dengan bulan haram. Maka faedah bulan haram itu apa? Faedah bulan haram itu untuk memberikan peringatan kepada kita untuk kita berhati-hati. Contoh, kalau di Ramadan kebaikan dilipat gandakan. Ibu puasa sama dengan 10 hari berpuasa. Bahkan ada yang lebih daripada 1000 bulan. Banyak perkaliannya. Ibu bersedekah sampai 70 kali lipat. Itu kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Baca Quran berpuluh-puluh kali lipat pahalanya. Tapi kalau berbuat dosa di Ramadan dihitung satu. Ibu berbuat dosa dihitung 1. Masuk Syawal. Apa makna Syawal? Bulan kebangkitan. Kalau bahasa kitanya masih ada semangat Ramadan. Maka dihantam kita dengan puasa Syawal 6 hari. Terus apa lagi di bulan Syawal? Bulan silaturahmi, bulan maafan, bulan terhubungnya manusia dengan manusia. Makanya bulan Syawal bulan yang bagus untuk menikah. Kalau ada yang nak niat nikah kemudian datang lambat itu, karena Syawal dah lewat. Ya? Syawal tahun depan berarti ya. Amin kalau Bu. Bu RT Syawal tahun depan ya. Amin kan. Karena Rasulullah menikah di bulan Syawal. Rasulullah menikah di bulan Syawal. Ya. Maka di kantor tuh bulan Syawal ini banyak yang nikah. Ya sebahagian. Ya. Sebahagian banyak. Kenapa? Apa hikmah Syawal ini? Bulan yang merupakan kebangkitan. Semangat ibadahnya masih kuat. Ya, pahala juga dilipat gandakan. Dosa masih 1. Enggak dilipat gandakan dosa di Syawal. Jadi di Syawal ini bagaimana kita ujian selama Ramadan itu sampai atau enggak? Di sini dibuktikan di Syawal. Ya. Jangan nanti di Ramadan saja kita alim, di Ramadan saja kita rajin ibadah, ketika Syawal langsung kendor. Iya Bu, lebih rajin ibu baca Quran di Ramadan atau di bulan Syawal? Ngaku aja nah. Lebih banyak di Ramadan atau Syawal? Kan? Seharusnya nggak mundur itu. Apa yang dibuat di Ramadan itu juga dibuat di bulan Syawal. Karena Ramadan itu disebut dengan bulan tarbiyah. Kita dididik 30 hari supaya apa? Terbiasa menjadi orang baik. Ya. Ada seekor monyet dilatih oleh tuannya. Apa latihan monyet tadi Bu? Manjat kelapa. Hari pertama dilatih. Monyet itu belum tahu membedakan antara yang matang dan yang muda. Mana kelapa muda, mana kelapa yang sudah tua yang harus diambil. Belum tahu monyet itu 1 hari. Latihan hari kedua masih belum tahu. Latihan hari ketiga
Masih belum tahu. Sudah 7 hari 8 hari monyet itu dilatih, suruh dia manjat batang kelapa. Akhirnya dia sudah tahu mana yang masak, mana yang kelapa yang bisa diambil atau tidak. Monyet itu sudah tahu. Ada bapak tuh dilatih selama Ramadan supaya sholat. Berapa hari dilatihnya, Bu? Selama Ramadan kita dilatih berapa hari? 30 hari. Nggak juga berubah. Berarti lebih pintar. Nggak, saya yang bilang dulu. Itu bukan saya yang bilang. Maka saya nggak mau jawab. Kan ibu yang jawab. Monyet latihan berapa hari tadi? 7 hari. Ibu dilatih berapa? 30 hari ibu dilatih untuk tidak 30 hari ibu dilatih untuk tidak menggosip. Masuk Idul Fitri, langsungnya menggosip. Baju di mana beli? Dilatih tadi berapa hari itu untuk tidak menggosip? 30. Baru 1 hari. Berarti lebih pintar. Kacau dilatih 7 hari. Untuk apa ini? Untuk kita ambil yang tiban. Ya Allah, saya dilatih 30 hari untuk tidak membicarakan keburukan orang lain. Pasti saya yakin kalau ibu puasa kan tak mau ibu menggosip, betul tak? Takut puasanya batal. Itu ditahan-tahan itu. Ya. Mulutnya dijaga, pandangannya dijaga. Jangankan menggosip. Nonton gosip aja ibu tidak mau. Pas buka channel langsung ada gosip. Ibu puasa, langsung tak pindah. Langsung pindah itu. Takut nanti pahala puasanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di Syawal ini adalah bulan pembuktian. Di Syawal kemarin itu bulan pembuktian istiqamah kita atau tidak. Maka disebut dengan bulan semangat. Di samping itu, di Syawal bulan memupuk silaturahim. Maka di mana-mana diadakan acara halal bihalal. Kayak kita kemarin kan sudah ada acara halal. Kenapa ada halal bihalal? Supaya plong. Kembali lagi ke titik nol. Tak ada dosa di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita, tidak ada yang disembunyikan. Apa yang disembunyikan? Sakit hati, dendam, iri hati, hilang semuanya. Di bulan apa dihilangkan? Di Syawal ini hendaknya tidak ada lagi sama sekali. Duribat alaihimuz zillah wal maskanah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kata Allah. Kalau ibu ingin melarat, Allah katakan aina masuqiku, kalian akan diberikan kesusahan, susah hidup ibu. Wal maskana, kesulitan, sulit hidup kita. Ya, hidup sulit, susah. Ya, lap dada sempit, cepat marah. Kenapa? Karena Allah katakan illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Karena mereka, kecuali orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kesulitan itu, yang bisa menjaga hubungannya dengan Allah, bisa menjaga hubungan dengan manusia. Maka orang mengatakan hubungan dengan Allah itu mudah, sangat mudah. Kenapa? Allah Maha pengampun. Berapapun banyak dosa ibu sholat taubat, mandi taubat, istighfar kepada Allah, menangis dan tak mengulang lagi. Ya, betul-betul kita nasuha, taubatan nasuha, taubat kepada Allah. Kira-kira Allah ampunkan atau tidak? Allah ampun, Allah jamin. Ya, paman taba, kata Allah, barang siapa yang kembali, orang-orang yang bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Yang mana yang Allah ampunkan itu, ibu? Dosa yang berhubungan dengan Allah. Kalau dosa berhubungan dengan manusia diampunkan atau tidak? Allah berlepas.
Karena itu bukan urusan Allah. Itu urusan kita dengan manusia. Nah, ini yang sulit. Makanya ada halal bihalal. Doa Nabi Musa tadi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul itulah agaknya asal kata halal bihalal itu wahlul itulah halal. Apa makna wahlul itu? Ada ibu yang tahu arti wahlul? Buka. Arti wahlul itu apa? Buka, uqdah, ikatan. Lisani, lidah. Jadi konsep dalam halal bihalal membuka ikatan lidah yang terikat. Kalau ibu tidak bertegur sapa dengan orang, kira-kira lidahnya terikat atau tidak? Ibu ini cekcok nih berdua, pas mau masuk masjid ketemu di pintu. Akhirnya mau ngomong lidah berat, lidah itu karena terikat. Akhirnya salah tingkah, ya udah pergi sana. Yang tegur sapa ada juga. Kenapa? Lidah terikat. Kalau lidah sudah terikat, saatnya hari ini kita lepaskan ikatannya. Bagaimana melepaskan ikatan lidah tadi? Bertegur sapa. Meskipun berat, langsung bertegur sapa dengan orang yang mungkin kita bermasalah. Ya, tidak boleh. Maka salah satu doa Nabi Musa itu wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, bukakanlah ikatan lidahku. Karena Nabi Musa itu lidahnya terikat. Secara berbahasa Nabi Musa kan agak sulit ngomong. Karena lidahnya bermasalah. Maka ada Nabi Harun yang lebih fasih. Harun dengan Musa kan sama-sama itu. Harun Musa. Jadi Nabi Musa alaihissalam lidahnya ini susah ngomong. Kenapa? Karena pernah memakan bara api. Tahu ibu kan ceritanya? Tahu? Ada yang nggak tahu ceritanya? Kenapa Nabi Musa itu terbakar lidahnya? Itu Al-Quran itu bu yang mengatakan. Ini panjang kisahnya dalam Al-Quran kan. Fir'aun itu dapat petuah dari dukunnya. Fir'aun ini main dukun dia. Apa kata dukun Fir'aun tadi? Wahai raja, kerajaanmu nanti akan runtuh oleh seorang anak. Mereka itu dari kelompok Bani Israel. Maka muncullah fatwa Fir'aun tadi apa? Setiap anak laki-laki Bani Israel yang lahir, bunuh. Setiap anak Bani Israel yang lahir, bunuh. Waktu itu ibunya Musa alaihissalam hamil. Nabi Musa keturunan Bani Israel, lahir malam itu. Pas baru lahir, ditengok jenis kelaminnya, laki-laki. Masukkan ke dalam peti langsung. Dihanyutkan ke dalam sungai. Dibuang ke sungai Nil, hanyut bayi Musa tadi. Karena waktu itu sungai Nil itu masuknya ke istana Fir'aun. Itu hebatnya arsiteknya dulu. Jadi sungai tadi dialirkan ke istana Fir'aun, yang mana di istana tadi tempat mandinya istri Fir'aun. Siapa nama istrinya? Nak juga tuh ibu dah. Istri Fir'aun siapa? Asia, wanita terbaik. Wanita terbaik suami Fir'aun. Berarti ibu juga wanita yang terbaik. Dapat suami tidak seperti bersyukurlah bu. Bersyukur. Ya. Diambil bayi tadi, tengok. Rupanya bayi bang katanya. Fir'aun langsung mengambil pedangnya, mau membunuh bayi tersebut. Akhirnya dilarang oleh Asia tadi. Karena Allah takdirkan mereka tak punya anak. Dia nak mungkinlah Asia, ya, Allah takdirkan mempunyai anak dari seorang Fir'aun.
Jadi takdirkan Allah. Musa ini diangkat jadi anak. Bayi, masih bayi. Diangkat jadi anak. Besar, sekitar udah pandai jalan-jalan. Tentu Fir'aun menggendongnya. Pas Fir'aun menggendong tadi, diambil aja jenggot Fir'aun itu, ditariknya kok kuat. Otomatis Fir'aun itu marah. Saya bunuh ini. Bayi ini saya bunuh. Apa kata Asyah? Jangan bang, dia tidak tahu apa-apa. Kalau memang dia tidak tahu apa-apa, mari kita buktikan. Gimana cara buktikannya? Ambil segelas onggok roti, yang satu onggok dari bara api. Suruh dia ngambil mana yang dia mau ambil. Itu kisah itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Nabi Musa sebetulnya ingin ngambil roti, cuma dibelokkan tangannya. Akhirnya dia mengambil bara api, dimasukkan ke dalam mulut sehingga lidahnya terbakar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, lancarkanlah lisanku untuk bicara. Jadi wahlul itu maknanya halal. Kalau ibu sudah halal bihalal, berarti lisannya sudah lancar bicara. Kalau ada cekcok dengan tetangga yang selama ini pas noleh langsung begini, berarti besok-besok Assalamualaikum Bu, begitu. Karena lidahnya sudah, kan ujungnya di sini nih. Tidak mau bertegur sapa. Jangan sampai. Ya. Ini berkaitan dengan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat yang saya sampaikan semalam itu kata-kata Sufyan As-Tsauri. Ini kalau kita renungkan mau ibu menangis itu. Ya, apa kata Sufyan? Andai saya mati, kata Sufyan, ada dosa saya satu dengan manusia. Kata Sufyan As-Tsauri, ada dosa saya satu dengan manusia. Lebih baik saya mati biar dosa saya 70 kali dengan Allah. Lebih baik dosa saya 70 kali dengan Allah daripada dosa saya satu kali dengan manusia. Setelah dikaji, apa hikmah semua ini? Kalau ibu mati, contoh, saya bukan nyuruh ibu mati ya. Seandainya kita mati, dosa ibu dengan manusia nggak ada. Yang ada cuma dosa kepada Allah. Berapa jumlah dosanya tadi? 70 kali. Ada enggak harapan Allah ampunkan dosa tadi? Ada enggak Bu? Ada. Kenapa? Banyak jalur pengampunan. Doa anak, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dapat enggak makna ampunan di kubur? Gugur dosa-dosa tadi. Datang kurban, makanya di kurban itu kan banyak tuh atas nama Sianu dalam kurung almarhum, nama Sianu dalam kurung almarhumah. Datang anaknya, saya satu nama saja, satu ekor sapi, tapi namanya satu saja untuk mak saya, Sianu almarhumah. Sampai tak pahalanya? Sampai. Dapat tak ampunan? Dapat. Mungkin dosa yang 70 tadi gugur semuanya. Kalau itu dosa kepada, tapi ibu tadi mati contohnya. Waktu mati rupanya ada cekcok dengan satu orang. Tidak bertegur sapa dengan satu orang. Padahal dosanya kepada Allah nihil. Seharusnya ibu tadi masuk surga karena tidak ada dosa. Tapi rupanya ibu yang banyak ibadah tadi, ada yang tidak bertegur sapa dengan orang lain, cekcok. Datang anaknya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diampunkan tak dosa ibu yang cekcok tadi? Tidak. Datang pula anaknya satu, Pak Ustaz, saya berkurban 5 ekor sapi untuk mak saya yang dikubur tadi. 5 ekor sapinya, 5 ekor sapinya. Kira-kira diampunkan tak dosa ibu tadi dengan manusia? Tak diampunkan. Kalau dasar dengan Allah, ampun semua. Kapan
dosa ibu tadi diampunkan dengan manusia tubuh kalau yang lawan cekcoknya tadi sudah memaaf. Paham ibu tuh? Kalau tidak dimaafkan, bu, tunggu dulu ibu tuh mati, berunding nanti di akhirat. Baru di situ mulai persidangan. Disidang oleh Allah siapa yang salah. Kan repot masalahnya. Manusia dengan manusia. Ada kita yang nak bertegur sapa. Jangan sampai mati dulu sebelum berbaik-baik. Baik-baik aja lah kita dengan siapapun. Berbuat baik. Nggak usah kita banyak masalah dengan orang lain. Gimana caranya Ustadz? Yang pertama, jangan pernah membenci. Apa bu? Jangan pernah membenci. Boleh tak benci sama orang? Tak boleh. Boleh tak benci sama perilaku orang? Boleh. Jadi kalau ada perbuatan orang kita tidak suka, boleh kita benci. Tapi sama orangnya tak boleh. Rasul tak pernah benci sama orang, bahkan sama Arab Badui sekalipun. Rasul tidak pernah benci dengan siapapun. Tapi Rasul marah dengan pekerjaan orang yang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu saja. Yang kedua, jangan pernah ada dendam. Apa bu? Sederhana. Yang pertama, jangan membenci orang. Yang kedua, jangan ada sifat dendam. Karena orang yang tidak membenci orang yang tidak berdendam, inilah wasilah dia untuk aman dia nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak pernah ada dendam sedikit pun. Tak ada dendam Nabi. Diusir dari kampung halamannya Nabi itu. Di mana kampung halaman Nabi itu? Mekah. Kemana dia diusir? Ke Madinah. Itu diusir. Yang ngusir orang kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Pas Rasul menang di Mekah pulang kampung Nabi itu di Mekah, Nabi jadi pimpinan. Ada tak dia dendam dengan Abu Sufyan? Ini Abu Sufyan ini ngusir saya, awas nanti ini. Kan tak ada. Kalau awak baru mengundang akikah cucu, nak datang dia. Besok, bu, ya akikah nak. Ya, cucu saya dulu akikah nak datang. Ya, saya mau datang. Saya tak mau dah. Padahal dia diundangnya juga. Rupanya dia nak datang dulu memang berhalangan. Maka muncul sikap yang ketiga, selalu berbaik. Ada 3 tu aja modal bisa ya. Bisa tak? Pertama, jangan membenci. Yang kedua, jangan bodon. Yang ketiga, berbaik. Kalau teramal 3 tu top asli. Mantap. Itulah kuncinya supaya kita baik antara satu dengan yang lain. Ada pertanyaan silakan. 3 saja bu. Lama nanti ngaji tidak ingat pula sampai apa yang disampaikan Ustaz Rintah. Karena kebanyakan kan. Tak tahu dia. Oke, baik. Berarti semuanya sudah paham. Mudah-mudahan kajian kita sore yang berbahagia ini kita mulai. Jadi di bulan haram ini pesannya apa? Seluruhnya dilipat gandakan. Jadi harus hati-hati bu. Kalau yang selain bulan haram tadi kan yang dilipat gandakan apa? Yang baik, yang baik-baik. Yang tidak baik cuma 1. Kalau di bulan haram dua-duanya dilipat gandakan. Kalau ibu ibadah banyak pahalanya. Kalau ibu buat dosa, abah lipat pula dosanya. Maka waspadalah. Menggosip di bulan haram tidak sama dengan menggosip di luar bulan haram. Itu bu. Ibu menggosip di bulan Syawal, 1 dosa ibu. Ibu menggosip di bulan Zulqaidah, berlipat-lipat dosanya. Makanya hati-hati. Kalau datang kau menggosip, tidak usah dulu bu, masih bulan haram. Kapan baru boleh? Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Mantap, nanti 3 bulan bu. Baru boleh besok di bulan apa? Bulan Safar, lama lagi. Ya, makanya hati-hati.
Hati-hati di bulan haram ini. Jangan waspada kita. Jangan berbuat dosa. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma tawwil 'umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa awsi arzaqana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal mustaghath wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Allahumma akhtim lana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina ya Allah bis syaqawah. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tibil qulubnya masih apa atau udah hilang? Masih? Udah hilang. Dulu pernah dibagikan teks ya. Masih ingat, Bu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tahu ibu artinya? Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat salawat tibbil qulub, obati hati saya. Kan hati ibu banyak sakit kan? Tibbil qulub, obatkan hati saya ya Allah. Wa dawaiha, turunkan obatnya. Penyakit hati itu kan banyak, iri hati, dongki, apalagi sakit hati. Terus apa lagi? Abu galau, patah hati. Ada ibu yang patah hati.
Sering-sering timpil kulub tadi. Ada wa'afiyatul abdan, ya Allah sehatkan badan kami. Wasyifa, turunkan obatnya. Bagus ini salawat ini. Terus apa lagi? Wa nuril absar, tenangkan batin kami, berikan cahaya mata hati. Wa diyaiha, berikan hati kami yang putih. Karena hati tadi kalau sudah bercahaya, insya Allah tidak cepat dia kambuh. Kamu seperti apa? Sikit-sikit marah karena itu sering baca tibil dulu. Ya, nak marah sama anak, marah sama suami. Nak marah sama suami, marah sama anak. Bacakan selawat tibil dulu. Jadi selawat itu mengandung doa untuk mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.